Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan polisi muda memalak kakek tua saat berjualan. Endingnya bikin merinding saat ia tahu kebenarannya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Siang itu, panas menyengat menyelimuti jalan utama kota kecil bernama Randu Pitu. Aspal memantulkan cahaya tajam, membuat mata siapapun menyipit bila memandang lurus ke depan. Debu beterbangan dari sepeda motor yang lalu lalang di antara kios-kios tua. Udara bercampur aroma keringat, bensin, dan gorengan yang digoreng dengan minyak berulang kali. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang polisi muda berdiri tegak di tepi trotoar. Namanya Bayu. Wajahnya bersih, seragamnya licin, dan sepatu bot hitamnya mengilap seperti baru keluar dari kotak. Tapi di balik penampilan rapi itu, matanya menyimpan sinis. Bayu bukan tipe penegak hukum yang ideal. Dia lebih suka menggunakan seragam sebagai alat tekanan daripada pengabdian. Ia berjalan menyusuri deretan kios dengan tangan di belakang punggung. Matanya tajam memindai siapa saja yang tampak rentan atau bisa dipetik. Beberapa pedagang mengangguk kaku saat melihatnya lewat. Ada yang menunduk, pura-pura sibuk merapikan dagangan, berharap tidak dipanggil. Hingga langkahnya terhenti di depan sebuah warung kopi kecil yang nyaris tak terlihat. Warung itu berdiri di sela dua bangunan tua, hampir tertutup kain terpal yang mulai sobek. Di depan warung, duduk seorang pria tua. Usianya kira-kira 60 tahun. Kulitnya gelap terbakar matahari, wajahnya dipenuhi keriput, dan topi lusuh menutupi sebagian rambutnya yang memutih. Di depannya, kotak kayu kecil berisi rokok eceran, korek api, dan permen. Bayu mendekat. Pria tua itu melirik sejenak, lalu kembali menyeruput kopi dari gelas bening. Tenang. Tidak takut. Tidak pula ramah. Bayu berdiri di depan meja rokok, menatap kakek itu dengan alis terangkat. Bapak jualan di sini tiap hari. Kakek itu mengangguk pelan, tanpa bicara. Tahu nggak, jualan di trotoar itu melanggar aturan. Harusnya punya izin. Masih tanpa menjawab, si kakek hanya memperhatikan Bayu dengan tatapan dalam. Seolah sedang menilai sesuatu yang tak terlihat. Bayu mulai kehilangan kesabaran. Ia bersandar ke tiang kayu warung, menyilangkan tangan di dada. Gini aja, Pak. Kalau nggak mau saya angkut, bayar uang keamanan. 50.000. Nggak usah pakai nota. Suara Bayu terdengar ringan, seolah itu hal biasa. Ia bahkan tersenyum tipis, seperti sudah tahu bahwa yang dihadapinya cuma orang tua lemah tak berdaya. Kakek itu membuka dompetnya perlahan. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar ribuan dan satu lembar 50.000 yang kusut. Ia menyerahkan uang itu tanpa berkata sepatah pun. Bayu mengambilnya, lalu menepuk pundak kakek itu 2 kali. Pintar. Nggak semua orang tua bisa sebijak Bapak. Ia berbalik pergi dengan langkah ringan, menyelipkan uang ke saku celananya. Tapi sebelum benar-benar menjauh, ia sempat menoleh. Kakek itu masih duduk di kursinya, masih menyeruput kopi, masih dengan tatapan yang tidak berubah. Tatapan yang membuat Bayu merasa, seolah dia sedang diuji. 3 hari berlalu sejak kejadian di warung kopi itu. Bayu kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Memakai seragam rapi, menyisir jalan-jalan kota, dan mengawasi kios-kios kecil yang dianggapnya sebagai sasaran empuk. Ia merasa tak ada yang berubah. Dunia tetap tunduk di bawah sepatunya yang mengilap. Namun pagi itu, suasana kantor Polsek Randu Pitu terasa berbeda. Di ruang lobi, 2 anggota jaga terlihat gugup. Salah satunya bahkan tak sempat menyalakan kipas angin seperti biasa. Telepon berdering beberapa kali, tapi tak ada yang berani mengangkat. Semua mata tertuju ke satu ruangan tertutup di ujung koridor. Bayu baru saja tiba dan menggantung topi di paku kayu saat seorang rekan menyenggolnya pelan. Lapor ke ruangan Kapolsek. Sekarang. Bayu mengangkat alis. Kenapa?
Datang aja. Orang penting datang dari Polres. Katanya ada aduan soal pemerasan. Bayu menyeringai. Lagi-lagi. Mungkin si Tukiman di Pasar Timur ngadu lagi. Entar juga kelar. Tanpa tergesa, Bayu melangkah ke ruangan Kapolsek. Ketika pintu terbuka, senyumnya langsung lenyap. Di dalam, duduk seorang pria parubaya mengenakan kemeja coklat tua dengan pin veteran di dadanya. Rambutnya tersisir rapi ke belakang, kulitnya kecoklatan, dan sorot matanya tajam seperti pisau. Di sampingnya, Kapolsek berdiri tegak, wajahnya kaku. Pria itu menoleh perlahan ke arah Bayu. Wajah itu tak asing. Itu adalah kakek dari warung kopi. Tapi kali ini, bukan sebagai penjual rokok eceran. Ia duduk dengan sikap komando. Dingin, tenang, tapi setiap gerakannya menyeratkan kendali mutlak. "Ini dia?" tanya pria itu kepada Kapolsek tanpa mengalihkan pandangan. Kapolsek mengangguk pelan. "Bribda Bayu." Bayu berdiri kaku. Tenggorokannya mengering. Ada rasa tak nyaman yang menjalar cepat. Pria itu menyandarkan punggung ke kursi, lalu mengangkat tangannya perlahan. Telapak tangan kiri terbuka, menunjukkan sesuatu yang kecil. Sebuah korek api, warna emas, dengan lambang kesatuan militer. "Kamu masih ingat ini?" tanyanya. Bayu mengangguk pelan. Itu korek api yang ia lihat di meja kakek 3 hari lalu. Waktu itu ia tak terlalu memperhatikan, mengira hanya benda tua yang tak penting. "Nama saya Hendra Wijaya. Pangkat terakhir, Kolonel. Saya pensiun 2 tahun lalu dari Kesatuan Pasukan Khusus." Bayu menelan ludah. Ruangan mendadak senyap. "Saya yang kamu palak di warung kopi waktu itu. Kamu mungkin lihat saya cuma sebagai kakek tua. Tapi saya menyimpan semua yang kamu lakukan. Saya rekam. Saya laporkan." Bayu memalingkan muka. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Ia mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Kolonel Hendra menyandarkan kembali korek apinya ke meja, lalu berkata pelan namun menggetarkan. "Kau pakai seragam dengan dada tegap, tapi tidak tahu apa artinya kehormatan. Kau kira kami para pensiunan ini hanya masa lalu? Kau salah besar." Bayu duduk di ruang kecil belakang kantor dengan kepala tertunduk. Di luar, bunyi kendaraan sesekali terdengar samar. Tapi di dalam ruangan itu, waktu seolah berhenti. Semua terasa sunyi, kecuali suara detak jam dinding yang terus berdetak seperti palu kecil di dalam dadanya. Beberapa menit sebelumnya, ia sempat mencoba membela diri. Katanya, ia hanya menjalankan pengawasan. Ia berdalih tidak pernah memaksa siapapun. Tapi suara Kolonel Hendra memotong tegas. "Bukan suara yang membuatmu salah, tapi niat di baliknya. Kau tahu itu bukan bagian tugasmu. Kau tahu kau meminta bukan karena hukum, tapi karena nafsu." Tak ada lagi yang bisa dibantah. Beberapa saat kemudian, Kapolsek memanggil Bayu untuk kembali ke ruangan. Di sana, Kolonel Hendra masih duduk. Kali ini ditemani oleh seorang pria berbadan besar yang mengenakan seragam resmi Polres. Wajahnya serius. Sorot matanya langsung menusuk begitu melihat Bayu masuk. Bayu mengenal pria itu. Kompol Arif, Wakapolres. Tapi yang membuat Bayu makin pucat bukan kehadiran Kompol Arif, melainkan satu kalimat pendek dari Kapolsek yang datang setelahnya. "Kau tahu siapa Kolonel Hendra?" Bayu mengangguk pelan. Kapolsek menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara datar, "Beliau ayah mertua saya." Bayu menahan napas. "Saya diam bukan karena tidak tahu kelakuanmu. Tapi saya menunggu waktu yang tepat untuk menyeretmu keluar dari cara-cara kotor itu. Sekarang waktunya." Kolonel Hendra menatap lurus ke arah Bayu. Kali ini tanpa amarah. Justru ada sesuatu yang lebih dingin di balik tatapannya. Kekecewaan. "Aku pernah berdiri di pos paling ujung perbatasan negeri ini. Makan dengan peluru bersiul di atas kepala. Hanya agar anak muda sepertimu bisa berdiri tegak memakai seragam yang sama.
Tapi kalau kau pakai itu untuk menekan orang lemah, maka semua perjuangan kami sia-sia. Bayu merasa dadanya sesak. Kata-kata itu lebih tajam dari teriakan, lebih berat dari sanksi administratif apapun. Kompol Arif membuka map coklat. Ia membacakan hasil pemeriksaan sementara. Ada 4 laporan tertulis dari warga. 1 di antaranya berasal dari pedagang kaki lima yang pernah dipaksa setor uang tiap minggu. Semuanya mengarah pada Bayu. Namun belum ada vonis. Belum ada keputusan akhir. Kolonel Hendra menatap Kompol Arif lalu berkata, "Saya tidak ingin dia dipenjara." Bayu terkejut. Bahkan Kapolsek pun tampak heran. Dia masih muda. Tapi dia perlu tahu rasa malu. Rasa bersalah. Rasa menjadi manusia. Ia menoleh ke Bayu. "Kau akan ikut saya. Bukan sebagai tahanan. Tapi sebagai seseorang yang harus belajar dari awal. Apa arti kehormatan?" Bayu ingin bertanya apa maksudnya. Tapi lidahnya keluh. Hanya satu hal yang ia tahu pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama setelah hari ini. Pagi itu, Bayu berdiri di halaman sebuah rumah tua bergaya kolonial yang terawat rapi. Lokasinya berada di pinggiran kota, tak jauh dari sebuah lapangan rumput luas yang dulu digunakan untuk pelatihan militer. Rumah itu milik Kolonel Hendra. Bayu tidak datang sebagai tamu. Ia datang atas permintaan, atau lebih tepatnya, perintah Kolonel Hendra. Kapolsek menyerahkan surat tugas internal yang menyatakan Bayu akan menjalani program pelatihan moral dan pengabdian masyarakat di bawah bimbingan langsung sang pensiunan kolonel. Tak ada suara formal. Tak ada sambutan. Hanya tatapan tegas dan satu kalimat dari Kolonel Hendra yang menyambutnya di gerbang. "Mulai hari ini, kamu bangun sebelum ayam." Hari pertama dimulai dengan membersihkan halaman. Tidak dengan alat modern, tapi sapu lidi dan tangan kosong. Bayu berkeringat, punggungnya pegal, tapi tak ada satu keluhan pun yang keluar dari mulutnya. Sebagian karena malu, sebagian lagi karena takut makin memperburuk kesan. Kolonel Hendra tidak banyak bicara. Ia hanya memperhatikan, kadang menunjuk, kadang mengoreksi. Tapi setiap gerakan, setiap perintah, membawa bobot kedisiplinan yang jauh lebih dalam daripada sekadar bersih-bersih. Menjelang siang, mereka duduk di teras. Kolonel menuangkan teh ke 2 gelas kaca bening, lalu menyodorkannya ke Bayu. "Kau tahu kenapa saya masih minum di gelas begini?" tanyanya pelan. Bayu menggeleng. "Karena gelas ini tidak menyembunyikan apapun. Kalau kotor, kelihatan. Kalau keruh, terlihat. Hati polisi juga harus kayak begini." Bayu menunduk, menatap bayangan dirinya di permukaan teh. Hening. Hari kedua, Bayu dibawa ke sebuah panti jompo. Di sana, ia diminta membantu membersihkan kamar para lansia, mengganti sprei, dan menyuapi mereka yang sudah tak bisa makan sendiri. Salah satu penghuni panti adalah mantan pejuang kemerdekaan yang sekarang lumpuh. Saat Bayu membantunya minum, pria tua itu menggenggam tangan Bayu kuat-kuat. "Dulu, saya kira semua polisi akan jadi pelindung rakyat. Tapi sekarang, entahlah." Ucapan itu seperti sembilu kecil yang menyayat diam-diam. Tidak keras, tapi meninggalkan luka dalam. Malamnya, Bayu duduk di lantai rumah kolonel. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah. Ia baru sadar betapa selama ini seragam yang dipakainya tak pernah benar-benar ia pahami. Kolonel Hendra masuk ke ruang tamu. Ia duduk di kursi rotan, lalu menyalakan lampu temaram. "Kau tidak dihukum, Bayu. Kau sedang diberi kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak datang 2 kali." Bayu mengangguk pelan. Tak ada jawaban. Tak ada permohonan maaf. Hanya keheningan yang perlahan mulai berubah menjadi pemahaman. 3 minggu telah berlalu. Waktu berjalan lambat. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diri Bayu. Bukan perubahan besar yang bisa dilihat dari luar, tapi sesuatu yang merambat dari dalam. Cara berjalan, cara menunduk saat menyapa orang tua, dan terutama, cara dia diam saat orang lain bicara. Pagi itu,
Kolonel Hendra mengajaknya kembali ke pasar. Tempat di mana semua ini bermula. Bayu mengenakan pakaian dinas, tapi tak lagi sebersih dan segagah biasanya. Tidak ada sepatu mengilap. Tidak ada gaya angkuh. Hanya seseorang yang kembali ke medan lama dengan mata baru. Pasar masih sama. Jalan becek, suara tukang sayur, bau ikan asin bercampur dengan asap knalpot. Tapi ada yang terasa berbeda. Orang-orang memperhatikannya. Sebagian dengan curiga, sebagian lagi dengan cemas. Wajah Bayu masih diingat. Namun hari itu, ia tidak datang untuk menekan siapapun. Ia membawa beras 5 kilo, 2 bungkus teh, dan beberapa kardus kecil berisi sabun serta minyak goreng. Barang-barang itu ia berikan ke para pedagang kecil yang dulu sering ia datangi bukan untuk membantu, melainkan memalak. Tak semua menerima dengan ramah. Seorang ibu penjual pisang bahkan sempat menghindar ketika Bayu mendekat. "Tolong, saya nggak punya uang hari ini," ucapnya panik. Bayu terdiam. Ia meletakkan satu kardus kecil di meja ibu itu, lalu menunduk dalam. "Bukan itu tujuan saya datang. Maafkan saya, Bu." Ibu itu tertegun. Bayu melangkah pergi sebelum sempat mendengar jawaban. Di ujung pasar, ia kembali ke warung kopi tua yang dulu menjadi titik awal segalanya. Warung itu masih berdiri, masih lusuh. Masih ada kotak rokok eceran di meja. Tapi kursi tempat Kolonel Hendra biasa duduk kosong. Bayu duduk di kursi itu. Ia memesan secangkir kopi dari penjual warung yang tampak bingung melihatnya datang. Tak lama kemudian, seseorang duduk di kursi seberang. Bukan Kolonel Hendra, melainkan seorang pria tua lain, mengenakan peci hitam dan membawa kantong plastik berisi kangkung dan tahu. "Kamu Bayu?" "Ya." Bayu mengangguk. "Katanya kamu yang dulu suka muter-muter sini. Dulu keras. Sekarang beda." Bayu tersenyum kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan getir. "Saya lagi belajar jadi lebih baik, Pak." Pria tua itu tertawa ringan, lalu menepuk pundaknya. "Kalau niatmu benar, Allah yang urus sisanya." Bayu menunduk. Doa itu menembus diamnya pagi. Warung kopi itu tak lagi terasa sempit. Tak lagi jadi tempat awal kesalahan. Tapi jadi tempat di mana sebuah perbaikan dimulai. Saat ia berdiri untuk pergi, ia sempat menoleh ke meja kayu tempat ia dulu menerima 50.000 dari tangan yang keriput tapi kuat. Kini, di tempat yang sama, ia meninggalkan secangkir kopi panas dan sebuah amplop berisi uang yang ia sisihkan selama sebulan penuh. Tanpa pesan, tanpa nama. Waktu terus berjalan. Hari-hari Bayu semakin berat. Tapi ada sesuatu yang membuatnya semakin kuat. Pelatihan dengan Kolonel Hendra berlanjut. Namun kali ini bukan lagi sekadar fisik atau pekerjaan tangan. Kini, ia mulai dibawa ke tempat-tempat yang lebih menguji integritasnya. Kolonel mengajaknya ke pertemuan dengan veteran-veteran lain, mendengarkan cerita-cerita penuh pengorbanan, dan bagaimana mereka melayani tanpa pamrih. Kolonel Hendra tidak hanya mengajarkan Bayu tentang kehormatan, tapi juga tentang pengorbanan. Seperti saat mereka mengunjungi rumah seorang veteran perang yang tinggal sendirian, tak ada keluarga, hanya kesepian yang menyelimuti hari-harinya. Kolonel meminta Bayu untuk merawat kebunnya, menyiangi rumput liar, sementara ia berbicara panjang lebar dengan sang veteran. Bayu hanya bisa mendengarkan, mencoba meresapi cerita tentang masa-masa sulit yang sudah lama berlalu. Namun ada satu kalimat dari veteran itu yang terus menggema dalam pikirannya. Keberanian itu bukan hanya soal perang. Keberanian adalah soal menghadapi diri sendiri. Mengakui ketika kita salah dan berusaha memperbaikinya. Malam itu, setelah pelatihan, Bayu duduk sendirian di teras rumah Kolonel Hendra. Ia merenung panjang. Semua yang terjadi selama ini terasa seperti sebuah pelajaran yang sulit dicerna. Dia yang dulu bangga dengan seragamnya, kini merasa tidak layak memakainya. Kolonel Hendra keluar dari dalam rumah, duduk di sampingnya, dan menatap langit yang mulai gelap. Hanya ada suara jangkrik di kejauhan yang mengisi kesunyian malam. "Kau tahu, Bayu,"
kata Kolonel Hendra sambil menyandarkan punggung ke kursi rotannya. Sebelum aku pensiun, banyak yang bilang kalau aku tak akan bisa meninggalkan pekerjaan ini. Tapi sesungguhnya, pekerjaan ini bukan tentang memakai seragam atau memiliki pangkat. Ini tentang apa yang kita tinggalkan setelah kita pergi. Bayu menoleh. Wajahnya masih tampak ragu. Apa maksud Bapak? Kolonel tersenyum, lalu menatap Bayu dengan tatapan yang penuh arti. Kau tak akan tahu jawabannya sampai kau benar-benar memahami tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab seragam, tapi tanggung jawabmu sebagai manusia. Bayu merasa ada beban berat yang terangkat sedikit. Tetapi, ia tahu bahwa perjalanan panjang ini belum berakhir. Semua yang ia pelajari, semua yang ia rasakan, belum cukup untuk menghapus noda hitam yang pernah ia timbulkan. Keesokan harinya, Kolonel mengajaknya kembali ke pasar. Kali ini, Bayu tidak pergi dengan rasa takut atau cemas. Ia tidak merasa terancam. Sebaliknya, ia merasa lebih siap menghadapi apapun. Di pasar, ia tidak lagi menjadi orang yang memandang rendah orang lain. Ia tidak lagi merasa perlu untuk memanfaatkan orang kecil demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, ia menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ia membantu mengangkat barang-barang berat untuk pedagang yang sudah tua, menawarkan sapu tangan kepada ibu penjual sayur yang tampak kelelahan, dan berbicara dengan penuh hormat kepada para pelanggan. Tak lama, seseorang yang tak asing berjalan mendekat. Seorang pemuda. Wajahnya tampak gelisah. Ia berhenti di depan Bayu dan memandangnya sejenak. Bayu, kan? Tanyanya dengan suara ragu. Bayu menoleh, merasa sedikit bingung. Iya, saya Bayu. Ada yang bisa saya bantu? Pemuda itu mengangguk, menunduk, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari saku jaketnya. Saya cuma ingin mengembalikan ini, katanya pelan. Bayu terkejut. Saat ia membuka amplop itu, di dalamnya terdapat Rp50.000, uang yang pernah ia minta dari orang tua pedagang di pasar. Pemuda itu melanjutkan, Bapak dulu ngambil uang ini dari kakek saya. Waktu itu, kakek saya bilang, dia dipaksa bayar atau dagangannya bakal diangkut. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya dengar dari banyak orang. Saya rasa ini saatnya mengembalikan. Bayu menatap uang itu lama. Tiba-tiba, rasa malu yang besar menyelimutinya. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk, menerima uang itu dengan hati yang penuh penyesalan. Saya minta maaf, ujar Bayu akhirnya. Suara hampir tak terdengar. Pemuda itu tersenyum tipis, lalu berjalan pergi. Tanpa kata lebih, tanpa permusuhan. Bayu merasa beban berat di dadanya mulai berkurang sedikit. Kolonel Hendra yang sedari tadi mengamati, hanya mengangguk pelan. Kau baru saja mulai memahami apa itu kehormatan. Bayu menunduk, memandang amplop di tangannya. Perlahan, ia menyadari satu hal, kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa didapat dengan pakaian atau pangkat. Itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dimulai dari dalam diri. Dan ia baru saja mengambil langkah pertama. Hari-hari berlalu. Pelatihan dan pembelajaran yang Bayu jalani bersama Kolonel Hendra mulai membentuk dirinya menjadi seseorang yang jauh berbeda dari sosok yang dulu. Kini, ia bukan lagi seorang polisi yang hanya mengenakan seragam, tapi seseorang yang berusaha hidup sesuai dengan makna yang terkandung dalam seragam itu. Pagi itu, Bayu tengah melaksanakan tugas patroli rutin di sebuah kawasan pinggiran kota. Udara pagi terasa segar. Meskipun debu jalanan dan deru kendaraan masih terasa pekat di udara. Bayu berkendara dengan tenang, memeriksa setiap sudut jalan dengan mata yang tajam, tapi hatinya tetap ringan. Tidak ada lagi rasa cemas atau keinginan untuk menyalahgunakan posisi yang ia miliki. Ketika melewati sebuah gang sempit, ia melihat seorang wanita muda tengah berteriak meminta tolong. Bayu segera menghentikan sepeda motornya dan bergegas mendekati wanita itu. Ada apa, Bu? Tanya Bayu dengan hati-hati. Wanita itu menatapnya dengan panik. Matanya berkaca-kaca. Suami saya. Dia terjatuh dan pingsan di dalam rumah. Tolong bantu. Bayu tidak berpikir panjang.
Ia segera mengikuti wanita itu menuju rumahnya, masuk ke dalam ruang tamu yang sempit dan sesak. Di sana, seorang pria paruh baya terbaring lemas di lantai, wajahnya pucat. Bayu memeriksa dengan cepat, mengetahui bahwa pria itu tampaknya mengalami serangan jantung. Telepon ambulans. Cepat, teriak Bayu pada wanita itu. Wanita itu segera berlari ke telepon rumah. Sementara Bayu tetap berusaha menstabilkan kondisi pria itu, menunggu dengan sabar hingga bantuan datang. Detik demi detik terasa lama, namun Bayu tetap tenang, mengingat kembali apa yang diajarkan Kolonel Hendra tentang pentingnya kesabaran dan keberanian dalam menghadapi situasi sulit. Tak lama kemudian, ambulans datang. Bayu membantu memindahkan pria itu ke atas tandu dan memberikan arahan kepada para medis. Setelah memastikan semuanya berjalan lancar, ia berpamitan dengan wanita itu. Saat ia kembali ke motornya, sesuatu mengganjal dalam pikirannya. Tugasnya sebagai polisi kini terasa lebih berarti. Ini bukan hanya soal menjaga ketertiban atau menegakkan hukum, tapi lebih kepada bagaimana menjadi bagian dari masyarakat, bagaimana menggunakan kekuasaan yang ada untuk kebaikan, dan bagaimana memenuhi tanggung jawab dengan hati yang tulus. Sebelum beranjak, Bayu menatap langit yang cerah, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Perjalanan yang bukan hanya mengubah cara ia melihat dunia, tapi juga cara ia melihat dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat Bayu berada di kantor, Kapolsek memanggilnya ke ruangannya. Wajah Kapolsek tampak serius. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kapolsek memandangnya dengan tatapan penuh rasa hormat. Bayu, saya dengar laporan dari beberapa masyarakat. Mereka bilang, akhir-akhir ini kamu lebih aktif membantu warga. Tidak hanya dalam tugas, tapi juga di luar jam dinas. Mereka bilang kamu sudah berubah. Bayu menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi Kapolsek melanjutkan. Dan hari ini, saya mendapat kabar baik. Kamu akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Tugasmu selanjutnya lebih menantang. Tapi saya ingin kamu tahu satu hal. Kapolsek berhenti sejenak, memastikan Bayu mendengarnya dengan seksama. Ini bukan soal pangkat. Ini soal tanggung jawab. Tanggung jawabmu sebagai polisi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai manusia. Bayu menelan ludah. Kata-kata itu menggetarkan jiwanya. Ia mengingat kembali setiap pelajaran yang ia terima dari Kolonel Hendra, setiap perjuangan yang telah ditempuhnya untuk bisa memahami arti sesungguhnya dari seragam yang dikenakannya. Setelah keluar dari ruang Kapolsek, Bayu berdiri di halaman kantor. Ia menatap seragamnya. Kini, seragam itu terasa lebih ringan. Tanggung jawab yang dulu terasa seperti beban, kini terasa sebagai sebuah kehormatan. Kolonel Hendra mungkin sudah tidak lagi berada di sampingnya, tapi pelajaran yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam dirinya. Kehormatan, tanggung jawab, dan pengabdian bukan hanya kata-kata kosong, tapi sebuah pilihan yang harus dijalani setiap hari. Bayu kini mengerti bahwa dalam setiap langkah yang diambil, kehormatan itu harus selalu dijaga, tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ia melangkah dengan lebih tegap, siap menghadapi tantangan baru. Karena kini, Bayu bukan hanya seorang polisi. Ia adalah seseorang yang mengerti makna sejati dari seragam yang dikenakannya. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya perubahan dalam diri, kesadaran akan tanggung jawab, dan pemahaman terhadap makna kehormatan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan hidup, kita bisa saja melakukan kesalahan, namun Allah selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan, ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka mereka itu diganti Allah kejahatannya dengan kebaikan. Dan adalah Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan 70. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meski kita pernah berbuat salah, pintu tobat selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar ingin berubah dan memperbaiki diri. Seperti halnya Bayu dalam cerita ini, yang meski berbuat salah,
Akhirnya sadar dan berusaha memperbaiki diri demi kebaikan dan kehormatan yang sesungguhnya. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, dengan tujuan untuk memberikan pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi dan menyukai cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.